Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmanur Ahmad, NIM 1840583, Prodi S1 Akuntansi semester 6 pagi, STIS Sultan Agung Pematang Siantar. Contoh kasus pelanggaran etika perpajakan. Kasus pelanggaran pajak PT Indosat Multimedia atau IM3. IM3 merupakan salah satu merek jual sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi di Indonesia, yaitu PT Indosat Tbk. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pasca bayar. Dan IM3 merupakan salah satu merek jual yang memiliki banyak pelanggan. IM3 melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertanda nilai atau SPT masa PPN ke kantor pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002, dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar 846,43 juta rupiah, sedangkan total pajak masukan sebesar 66,62 miliar rupiah, sehingga selisih pajak keluaran dan masukan sebesar 65,77 miliar rupiah. Sesuai aturan, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3 melakukan restitusi sebesar 65,7 miliar rupiah. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi mekanisme penyuapan dalam kasus tersebut. Jika memang terbukti melakukan hal tersebut, jelas PT Indosat Multimedia atau IM3 telah melanggar prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. GCG merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya dan stakeholders pada umumnya. Para pengambil putusan di perusahaan haruslah dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya. Karena itu, proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Dalam kasus tersebut, PT Indosat Multimedia IM3 melanggar beberapa prinsip GCG, yaitu diantaranya prinsip-prinsip GCG yang dilanggar IM3. Yang pertama, prinsip transparansi. Para pengelola perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Dalam kasus ini, PT Indosat Multimedia atau IM3 dinilai tidak menyediakan informasi yang material dan relevan. Selain itu, perusahaan tidak mengungkapkan informasi secara lengkap dan benar dalam kasus ini, yaitu pihak manajemen perusahaan melakukan penipuan akuntansi dan melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga berdampak merugikan banyak pihak dan pemerintah. Yang kedua, prinsip akuntabilitas.
para pengelola perusahaan berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dalam kasus ini, PT Indosat Multimedia atau IM3 tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Pihak manajemen perusahaan melakukan melapis laba dan melakukan melapor pajak dengan cara memanipulasi surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN ke kantor pajak. PT Indosat Multimedia atau IM3 tidak memperdulikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain, sehingga tidak tercipta kinerja yang berkesinambungan dalam perusahaan. Yang ketiga, prinsip responsibilitas. PT Indosat Multimedia atau IM3 tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dalam hal melakukan manipulasi laba dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bekerja sama dengan para pejabat tinggi, otoritas terkait, dan auditor dari akuntan publik. Yang keempat, prinsip independensi. Terkait dengan masalah pihak manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi, PT Indosat Multimedia atau IM3 melanggar prinsip independensi, yaitu keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. Dalam hal ini, PT Indosat Multimedia atau IM3 tidak dikelola secara independen, terpengaruh atas suatu kepentingan tertentu dan memiliki perbedaan kepentingan, sehingga dapat terlihat adanya kinerja buruk dari perusahaan yang merugikan para pendana modal dan pemerintah. Solusi. Pertama, para pelaku bisnis dan pihak yang terkait maupun mengendalikan dari mereka masing-masing untuk tidak memperoleh keuntungan secara ilegal. Seharusnya akuntan internal perusahaan maupun akuntan publik tetap bersikap objektif dan independen serta tidak terpengaruh oleh manajemen. Akuntan internal sebaiknya bertanggung jawab secara langsung kepada pemilik dan bukan pada manajemen perusahaan, karena hal ini dapat mempengaruhi tekanan yang dihadapi oleh akuntan internal. Pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis ini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat. Jadi dalam keadaan apapun, para pelaku bisnis harus mampu mengembangkan dan manifestasikan sikap tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar lingkungan usaha mereka. Yang ketiga, pentingnya pendidikan etika bagi para akuntan sebagai bekal dalam menghadapi potensi kecurangan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.